Saat ini Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi atau KDM melalui akun media sosialnya sedang gencar-gencarnya membuka informasi kepada publik terkait dengan salah satu belanja anggaran daerah yang saat ini sedang ramai diperbincangkan adalah terkait dengan belanja hibah kepada organisasi keagamaan atau yayasan keagamaan. Bahkan dalam beberapa statementnya, KDM menyatakan bahwa organisasi keagamaan ataupun yayasan keagamaan yang selalu mendapat hibah adalah mereka-mereka yang dekat dengan kekuasaan. Sedangkan ustadz-ustadz, guru ngaji di daerah terpencil yang tidak dekat dengan kekuasaan tidak kebagian atau tidak mendapatkan alokasi dana hibah tersebut. Sebenarnya apa alasan KDM membukakan informasi terkait dengan belanja hibah kepada organisasi keagamaan dan yayasan keagamaan, serta bagaimana sebenarnya tata cara permohonan sampai dengan pertanggungjawaban dana hibah bagi mereka yang menerima? Mari kita simak ulasannya. Dari beberapa statement yang dikemukakan oleh KDM, saya bisa mengambil beberapa kesimpulan terkait dengan alasan dievaluasinya belanja dana hibah kepada organisasi keagamaan maupun yayasan keagamaan. Tentunya di sini KDM bukan berarti otomatis menghapus anggaran dana hibah buat organisasi keagamaan ataupun yayasan keagamaan tersebut, melainkan dia ingin melakukan evaluasi secara menyeluruh dan ingin agar ada pihak-pihak lain masyarakat yang membutuhkan terkait dengan keagamaan ini yang juga sama-sama menikmati belanja hibah dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Paling tidak terdapat beberapa alasan yang menurut saya masuk akal, yaitu yang pertama bahwa ketika dana hibah itu tidak wajib dan tidak mengikat, terdapat beberapa lembaga keagamaan ataupun yayasan keagamaan yang mendapatkan alokasi belanja hibah cukup besar ya, berjumlah miliaran. Bahkan dari penjelasan-penjelasan di beliau di media sosial, itu ada lembaga keagamaan yang menerima hibah sampai dengan 30 miliar rupiah, tetapi dilakukan pertanggungjawaban keuangannya. Salah satu yang menjadi pemikiran KDM menurut pendapat saya adalah bahwa yang mengurusi lembaga keagamaan ataupun yayasan keagamaan terutama terkait dengan lembaga atau yayasan yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar seperti madrasah, pondok pesantren, dan lain sebagainya, itu bukan hanya pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mempunyai kewajiban untuk membantu anggarannya, tetapi mereka juga terdapat bantuan dari Kementerian Agama, baik untuk lembaganya maupun untuk guru-gurunya dan sebagainya, sehingga sangat dimungkinkan terdapat duplikasi anggaran. Ya, hibah juga dapat, ya bantuan dari Kementerian Agama juga dapat. Hal inilah yang tentunya harus dilakukan evaluasi. Yang kedua, dari statement yang menyatakan bahwa banyak guru ngaji di pelosok-pelosok yang seharusnya mereka mendapatkan anggaran, ternyata tidak mendapatkan anggaran karena tidak dekat dengan kekuasaan. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh sejak dari permohonan sampai dengan pertanggungjawaban anggarannya. Lalu bagaimanakah tata cara penyaluran dana hibah sejak dari permohonan sampai dengan pertanggungjawabannya? Kita akan mengambil contoh untuk penyaluran atau pemberian dana hibah untuk tahun anggaran 2026. Yang pertama adalah tentunya adanya permohonan bantuan hibah dari organisasi keagamaan ataupun yayasan keagamaan tersebut. Permohonan tersebut diajukan kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat selaku PKPKD, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
Tentunya surat tersebut nanti akan diseleksi oleh sekretariat daerah apakah sudah memenuhi kelayakan dokumen sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 13 tahun 2021. Misalnya di sini harus mencantumkan akta yayasan atau akta lembaga, kemudian mencantumkan surat keterangan domisili, kemudian mencantumkan persyaratan-persyaratan lain yang disyaratkan oleh Peraturan Gubernur nomor 13 tahun 2021. Setelah diseleksi, apabila ternyata permohonan tersebut memenuhi syarat, maka tim evaluasi dari sekretariat daerah akan melanjutkan permohonan atau proposal tersebut kepada gubernur selaku PKPKD, ya, pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Namun apabila dianggap tidak memenuhi syarat, maka permohonan tersebut akan dikembalikan kepada si pengirim dengan catatan untuk diperbaiki atau memang tidak dapat diajukan sama sekali. Setelah gubernur menerima proposal yang dari sekretariat daerah, kemudian gubernur melakukan disposisi kepada sekretariat daerah kembali untuk nanti disalurkan kepada inspektorat, ya, selaku koordinator nantinya. Nanti dari inspektorat akan proposal-proposal tersebut akan dikirim kepada SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. Apabila proposal tersebut menyangkut dengan keagamaan, maka biasanya akan didisposisi kepada Biro Kesra. Apabila terkait dengan kepemudaan, akan diserahkan kepada Dispora misalnya. Terkait dengan pendidikan, akan diserahkan juga kepada Dinas Pendidikan dan sebagainya. Lalu setelah menerima proposal tersebut, Kepala Dinas membuat surat perintah kepada stafnya untuk melakukan verifikasi dan validasi terkait dengan kebenaran proposal. Lalu orang yang diperintah oleh Kepala Dinas tersebut melakukan verifikasi dan validasi atau disebut juga dengan verivali, ya. Benar enggak alamatnya ada, benar enggak domisilinya sesuai dengan surat keterangan domisili, benar enggak adanya kantor sekretariat dan lain sebagainya. Serta nanti tim verivali juga akan melakukan penilaian terhadap besaran uang dan peruntukannya. Lalu setelah itu tim verifikasi dan validasi membuat berita acara verifikasi dan validasi. Kemudian dalam satu SKPD itu dirangkum berapa banyak proposal yang masuk dan berapa banyak yang dianggap layak serta berapa banyak yang dianggap tidak layak. Dari situ kemudian akan dibuatkan rekomendasi. Setelah proses verifikasi dan validasi, ternyata lembaga ini hanya berhak mendapatkan 1 miliar misalnya dari proposal yang diajukan sebesar 5 miliar misalnya. Nanti dari hasil rekomendasi dinas terkait tersebut akan dikompulir dan dimasukkan dalam pembahasan APBD. Itu pun belum final, ya, masih ada proses-proses penyusunan anggaran sebagaimana VT yang sudah saya jelaskan terkait dengan penyusunan anggaran yang secara sederhana. Setelah proses, kemudian terbitlah peraturan daerah terkait dengan APBD, ditindaklanjuti oleh Pergub penjabaran APBD. Di situ akan kelihatan siapa-siapa saja, lembaga-lembaga mana saja yang mendapat alokasi bantuan dana hibah beserta besarannya. Setelah itu proses, kemudian diberitahu oleh pihak Pemprov kepada alamat masing-masing bahwa proposal mereka diterima dan dengan nilai sekian misalnya. Lalu para pemohon proposal akan membuat surat permohonan pencairan, ya, proposal yang terkait dengan pencairan. Disitulah kemudian diverifikasi kembali, divalidasi kembali terkait dengan persyaratannya. Apabila sudah sesuai, maka peruntukan anggaran sebagaimana tertuang di dalam proposal permohonan maupun proposal pencairan itu akan dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah yang ditandatangani oleh pihak Pemprov dengan pihak calon penerima. Nah, setelah terbit naskah perjanjian hibah daerah, maka segera diproses pencairannya
dan kemudian anggarannya ditransfer ke rekening yang tercantum di dalam naskah perjanjian hibah daerah. Setelah uang itu tersebut ditransfer kepada pemohon, maka disitulah menjadi tanggung jawab mutlak dari si penerima hibah terkait dengan kesesuaian penggunaan dana hibah sesuai dengan naskah perjanjian hibah daerah. Penerima hibah wajib melaksanakan anggaran sesuai dengan NPHD tanpa ada potongan, tanpa ada pemalsuan dan sebagainya. Apabila terdapat potongan, apabila terdapat pemalsuan belanja, maka itu menjadi tanggung jawab dia selaku penerima. Yang jadi masalah adalah kebanyakan mereka atau para pemohon ini tidak memahami terkait dengan keharusan penggunaan anggaran sesuai dengan NPHD. Sehingga kadang-kadang proposal dibikinin, kemudian LPJ juga dibikinin, ya akhirnya tidak tahu menau, kemudian ada kewajiban-kewajiban setoran kepada oknum-oknum tertentu dan sebagainya. Tetapi yang rugi adalah orang yang menerima hibah tersebut. Dan semua bentuk pengeluaran anggaran yang berasal dari dana hibah dibuatkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang nantinya akan dijadikan objek pemeriksaan bagi APIP ataupun aparat penegak hukum untuk melakukan penilaian apakah belanja hibah tersebut sudah digunakan sesuai NPHD atau tidak. Jika terdapat hal-hal yang belanja yang tidak digunakan sesuai NPHD, maka patut diduga para penerima hibah ini adalah sebagai calon tersangka diduga telah melakukan dugaan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Demikian, terima kasih.